Perkenalkan, nama saya Joey Vinky Crescenzio. Saya dari kelas N1A NIT 6225111350056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai transformasi akademik penggunaan generatif AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Saya akan menjelaskan mengenai inovasi, contoh praktis, dan etika digital di kampus. Apa itu generatif AI atau Gen AI? Kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru, teks, gambar, kode, audio berdasarkan pola yang dipelajari dari data yang sudah ada. Ketika Anda memasukkan data yang ada, AI dapat menyesuaikan dengan keinginan yang Anda inginkan. Seperti jika Anda ingin dibuatkan seperti PPT atau video singkat, animasi, kemudian banner dengan desain yang kalian minta, kalian bisa mendapatkan desain tersebut dari AI. Kita bisa menggunakan contoh ChatGPT, kemudian ada yang dari Google Gemini, kemudian ada DeepSeek dari China, dan lain sebagainya. Kemudian poin kedua adalah karakteristik utama. Interaktif berbasis percakapan. Kemudian ada adaptif menyesuaikan dengan instruksi prompt. Kemudian ada efisien dalam memproses informasi besar. Perlu diketahui, jika kita menggunakan AI, kita harus mengkoreksi kembali dengan jawaban apa yang diberikan, karena tidak sepenuhnya benar dan harus dikoreksi ulang oleh orang yang menggunakan AI, agar kita bisa memanfaatkan AI dengan maksimal dan tanpa ada seperti tiru-meniru dari milik orang lain. Kemudian poin ketiga adalah manfaat Gen AI dalam pembelajaran. Poin pertama adalah tutor pribadi 24/7, menjelaskan konsep sulit kapan saja. Kemudian menjelaskan bahwa kita bisa memanfaatkan AI 24/7, seperti kita bisa menggunakan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, selagi kita memiliki jaringan data yang ada. Kemudian ada efisiensi riset, merangkum jurnal atau literatur yang panjang. Kita bisa memanfaatkan AI untuk merangkum sebuah jurnal yang ada dan mendapatkan rangkuman yang valid, tetapi kita juga harus mengkoreksinya kembali. Kemudian kita bisa mencari jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia melalui AI, karena AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia dengan canggih. Kemudian yang ketiga adalah alat bantu kreativitas, membantu brainstorming ide proyek atau visualisasi konsep. Kita bisa membuat ide proyek dari AI karena kita bisa memanfaatkan AI. Jika kita latih terus setiap hari dengan apa yang kita minati, AI tersebut bisa berkembang karena AI adalah kecerdasan buatan. Ide proyek yang kita kerjakan bisa kita manfaatkan untuk ketika kita bekerja. Kemudian ada visualisasi konsep. Ketika kita membuat visualisasi konsep, kita bisa meminta AI untuk menjelaskan secara visual atau secara video, secara 3 dimensi juga bisa. Kemudian ada peningkatan skill teknis, membantu dalam penulisan kode, coding, atau penguasaan bahasa asing. Kita bisa meminta bantuan AI untuk membuatkan kode coding yang kita inginkan untuk apapun itu yang ingin kita kerjakan. Kemudian bisa membantu penguasaan bahasa asing kita, karena AI bisa dengan segala bahasa, tapi kecuali bahasa alien ya. Karena AI dibuat oleh manusia, jadi hanya bisa mengerjakan bahasa-bahasa manusia. Kita bisa melatih AI dengan cara berkomunikasi dengan AI menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Chinese, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian contoh penggunaan Gen AI. Bagian pertama, memahami konsep. Yang pertama adalah skenario. Mahasiswa kesulitan memahami hukum termodinamika atau teori ekonomi makro.
Kemudian yang kedua, cara pakai. Meminta AI untuk jelaskan konsep X dengan analogi yang sederhana untuk mahasiswa tahun pertama. Kemudian yang ketiga ada tools ChatGPT, Cloud, atau Google Gemini. Dari tiga tersebut merupakan kelebihan dan kekurangan kita ketika menggunakan AI. Kemudian contoh penggunaan Gen AI. Bagian kedua, riset dan analisis. Skenario membuat tinjauan pustaka dari banyak artikel ilmiah. Yang kedua, cara pakai. Menggunakan AI untuk mengekstraksi poin penting dari PDF, penelitian, atau mencari referensi yang relevan. Kita bisa menggunakan AI untuk mencari referensi dari apapun yang kita inginkan, baik tugas atau pekerjaan yang akan kita lakukan. Kemudian ada tools. Perplexity AI untuk sumber real time, consensus and Elixir. Contoh penggunaan Gen AI. Bagian 3, produktivitas. Pembuatan outline, menyusun struktur makalah atau laporan magang agar logik. Ketika kita membuat sebuah makalah atau laporan, kita bisa meminta AI untuk menyempurnakan. Tetapi harus kita koreksi kembali karena terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada proofreading, memeriksa tata bahasa, grammar, dan gaya bahasa dalam esai bahasa Inggris. Bisa kita gunakan untuk AI mengkoreksi grammar yang kita miliki atau vocabulary dalam kita berbahasa Inggris, bisa kita minta untuk mengkoreksinya kembali. Kemudian kita bisa meminta AI untuk membuatkan esai bahasa Inggris untuk mendukung pembelajaran kita sehari-hari. Yang ketiga adalah visualisasi. Membuat gambar pendukung untuk presentasi menggunakan teks ke gambar DALL-E atau Midjourney. Kemudian ada etika penggunaan Gen AI. Ini sangat penting untuk dicermati ya teman-teman. Penggunaan AI harus bersifat mendukung, bukan menggantikan proses berpikir. Yang pertama, kejujuran akademik. Jangan mengklaim karya AI sepenuhnya sebagai karya sendiri atau bisa dibilang plagiarisme 2.0. Karena apapun yang kita terima dari AI wajib untuk kita koreksi kembali, apalagi mengenai makalah atau skripsi yang mungkin kita meminta pendapat AI, harus kita koreksi kembali agar tidak terkena plagiarisme. Yang kedua adalah verifikasi data. Ketika kita mendapatkan data dari AI, kita harus mengkoreksinya kembali dan memverifikasinya kembali dengan apa yang kita kerjakan. Halusinasi AI. AI seringkali memberikan informasi yang terdengar meyakinkan tapi salah. Selalu cek faktanya. Kembali lagi saya mengingatkan untuk ketika kita mendapatkan informasi dari AI, baik itu apapun, wajib untuk kita koreksi kembali. Karena apa? Terkadang semua itu bisa terjadi salah karena AI menyampaikannya dengan meyakinkan. Yang ketiga ada transparansi. Cantumkan dalam situasi jika menggunakan AI untuk membantu bagian tertentu dalam tugas sesuai kebijakan dosen atau kampus. Jadi perlu kita ingat kembali, jika kita menggunakan AI, kita harus menyesuaikan dengan kebijakan dosen atau kampus yang kita jalani sekarang. Karena tidak semua dosen dan kampus memperbolehkan kita menggunakan AI secara cuma-cuma atau secara mentah-mentah. Harus kita koreksi kembali. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Gen AI adalah co-pilot, bukan pengemudi utama. Jadi co-pilot adalah sistem pembantu, karena pilot utama yang mengendalikan AI adalah kita sebagai manusia yang memiliki kecerdasan manual dan lebih pintar dari AI. Kemudian yang kedua ada keterampilan membuat prompt yang efektif adalah kunci daya saing mahasiswa di masa depan. Karena di masa depan adalah digital, karena di masa depan kita serba digital, kita harus bisa bersaing dengan masyarakat lainnya yang sudah maju dengan menggunakan Gen AI. Kemudian yang ketiga ada
Gunakan dengan bijak, kritis, dan tetap menjunjung tinggi integritas akademik. Kita harus menggunakan AI dengan bijak dan jangan dengan sembarangan, karena itu bisa mencelakakan kita sendiri dengan tugas yang kita kerjakan sepenuhnya menggunakan AI. Thank you. Jadi terima kasih. Jadi terima kasih untuk attention-nya, untuk perhatiannya. Ketua kelas. Saya Jovin Gilsisyo izin untuk undur diri. Terima kasih.